Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan. Kali ini kita akan bahas latihan soal tentang menentukan jarak titik ke garis. Ya, titik ke garis. Oke, untuk mencari jarak titik ke garis, nah tentunya nantinya kita akan mendapatkan sebuah segitiga. Ya, dari titik yang akan dicari ini ke garis, nah dapatlah sebuah segitiga. Ya, otomatis segitiga ini akan kita manfaatkan. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Diberikan kubus ya dengan panjang rusuknya 8. Pertanyaannya jarak titik H ke garis AG. Oke. Nah, tentunya langkah pertama kita gambar dulu ya, cari gambar kubusnya. Nah, kemudian udah ada, ya tinggal copy paste. Nah, ini kubusnya, kemudian tentukan titik sudutnya. Katakanlah ini A, B, C, D. Ini E, F, G, H. Panjang rusuknya 8. Ya, panjang rusuknya 8. Pertanyaan jarak titik H ya dari H ke garis AG. Nah, dari A ke G diagonal ruang. Ya. Dari H ke AG pastinya dapatlah segitiga HAG ya, tinggal dihubungkan nih. H ke A, H ke G, dapatlah segitiga HAG. Nah, maka dapat segitiga HG, kebenaran dia siku-siku di H. Kita gambarkan segitiganya. Nah, ini titik H, siku-siku. Ini A dan ini G. Nah, panjang H ke G ini adalah panjang rusuk 8. H ke A ini kalau kita lihat dari kubus adalah diagonal bidang. Ya, maka dapatlah panjang rusuk 8 tinggal dikali akar 2. Nah, kemudian AG ini adalah diagonal ruang, ya tinggal panjang rusuk dikali akar 3. Atau 8 akar 2, ini 8 akar 1, jadi 8 akar 3, tinggal ditambah 2 tambah 1. Nah, yang ditanya adalah jarak titik H ke garis AG. Nah, jarak titik ke garis tinggal kita tarik dari H ini garis tinggi segitiga. Nah, inilah jarak H ke AG, katakanlah panjang X. Nah, seperti itu. Jadi tugas kita mencari X berapa nih X-nya. Oke, karena segitiga yang kita peroleh ada siku-siku, jadi kita bisa manfaatkan bentuk rumus alas kali tinggi ya sama dengan alas kali tinggi. Nah, maksudnya alas segitiga dan tinggi segitiga, segitiganya sama ya, segitiga AHG yang dimaksud. Ya, alas segitiga AHG kali tinggi segitiga AG sama dengan alas segitiga AG dengan dikali tinggi segitiga AG. Oke, kalau alas yang kita gunakan adalah HG, maka segitiga tersebut tingginya adalah AH. Sama dengan apabila alasnya adalah AG, maka tinggi segitiga tersebut adalah X yang kita cari ini. Nah, gitu ya. Nah, oke, HG kita punya ya, HG itu 8. AH sama dengan 8 akar 2. AG panjangnya 8 akar 3 dikali X, ini yang ditanya atau yang kita cari. Nah, kemudian 8 bisa kita coret luas kiri dan kanan ya, dibagi dengan 8 masing-masing. Maka dapatlah X-nya ini sama dengan 8 akar 2 dibagi akar 3. Nah, kita rasionalkan penyebutnya, berarti dikali akar 3 dikali akar 3, maka dapatlah X-nya 8 akar 6 dibagi 3. Nah, inilah jarak titik H ke garis AG. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, di sini kita diberikan kubus KLMN OPQR. Panjang rusuknya 12 cm, titik T pada pertengahan ruas garis PR. Pertanyaannya jarak titik O ke ruas garis KT. Oke, langkah pertama kita gambar terlebih dahulu kubusnya ya. Nah, kali ini kubusnya bukan ABCDFG tapi KLMN OPQR. Oke, berarti ini adalah titik K, L, ya ini M, N, O, P, Q, R. Ya, panjang rusuk 12. Ya, panjang rusuk 12, ini 12. T terletak pada pertengahan PR. Oke ya, pertengahan PR kita gambarkan dari P ke R. Ya, pertengahan PR berarti sama aja perpotongan PR dengan OQ ya.
Nah, ini titik T. Nah, tentukan jarak O ke ruas garis KT. Ya. O ke KT. Oke, kita gambarkan ya. KT-nya. Ya, K ke T. Oke, ini dari O ke KT. Maka dapatlah segitiga OT, OK dihubungkan dapat segitiga OKT. Ya, kita pisahkan gambar segitiganya. Ya. OKT. Nah, seperti ini. Siku-sikunya di O, jelas ya. Nah, ini K, ini T. Nah, jarak O ke KT berarti tarik garis tinggi dari O terhadap garis KT. Nah, ini pertanyaannya. Oke, sekarang tugas kita melengkapi panjang sisi-sisi segitiga ini. Nah, karena rusuknya 12, maka O ke K juga pastinya 12. O ke T sama dengan setengah OKI ya. OT sama dengan setengah OKI. Nah, OKI adalah ya, diagonal bidang ya, maka dapatlah 12 kali akar 2 sehingga OT-nya adalah 6 akar 2 ya, OT 6 akar 2. Nah, dengan bantuan Pitagoras kita akan cari KT ya. 6 akar 2 dengan 12 sama-sama dibagi 6, maka 12 kita bikin 6 akar. Nah, 12 ini adalah 6 kali 2, maka 2 jadikan akar 4. 6 akar 4, 6 akar 2, maka sisi miringnya ini jadi 6 akar 4 tambah 2, jadi 6 akar 6. Nah, dengan menggunakan rumus yang sama dengan soal nomor 1, ya, kita perhatikan segitiga OKT, ya, gunakan rumus alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Ya, kalau alasnya kita gunakan OT, maka tingginya adalah OK, ya, dalam segitiga yang sama ya, OKT. Kemudian jika alasnya KT, panjang KT, maka tingginya ya X ini yang ditanya. Oke, kita cari. OT-nya kita punya 6 akar 2. OK-nya adalah 12. Ya, jadi kita nggak usah gunakan 6 akar 4. Ya, yang lebih mudah aja 12. K ke T-nya 6 akar 6. Nah, dikali X. X ini yang ditanya. Nah, kita perhatikan 6 dengan 6 bisa kita coret ya. Ya, sama aja dibagi 6 kedua ruas. Maka dapatlah X-nya ini adalah 12 akar 2 dibagi akar 6. Akar 2 dengan akar 6 bisa kita coret ya, sama-sama dibagi akar 2, maka 2 ini jadi akar 3. Ya, maka dapatlah X-nya ini ya, kita kalikan akar 3 masing-masing ya, agar dirasionalkan penyebutnya, kali akar 3 per akar 3, maka dapatlah X-nya 12 akar 3 dibagi 3, atau X sama dengan 4 akar 3. Nah, inilah jarak titik O ke garis KT. Kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Kita diberikan kubus panjang rusuk 6 cm, titik P pertengahan HG, Q pertengahan rusuk HE, R pertengahan BC. Nah, pertanyaannya jarak titik P ke garis QR. Nah, ini. Oke, langkah pertama kita bikin dulu kubusnya ya. Ini kubusnya. Titik sudutnya AB, CD, EF, GH. Panjang rusuknya 6, berarti AB 6, BC 6, CG juga 6. Titik P pada tengah-tengah HG. Nah, ini titik P ya. Nah, kemudian Q ada pada pertengahan rusuk HE. Nah, Q di sini kira-kira nih Q ya. Kemudian R pertengahan BC. Nah, ini R. Nah, pertanyaannya P ke QR ya, tinggal kita hubungkan saja nih P. Nah, kan ini pertanyaannya jarak P ke QR, kita bikin panjang QR dulu. Nah, dari P ke QR kan tarik garis tegak lurus ya, garis tinggi. Nah, ini yang ditanya nih. Nah, kita hubungkan saja P dengan Q, kemudian P dengan R. Nah, seperti ini ya. Ini yang akan kita cari ya, jarak PQR ya. Kita pisahkan dulu gambarnya ya, kurang lebih seperti ini. Yang jelas Q dengan R ini sama-sama di tengah HE dan BC, berarti tegak ya, lurus ya. Ini katakanlah Q, ini R. Nah, P-nya ini kira-kira ada di sini, ini P.
Ya, kita belum tahu nih apakah dia tegak lurus, nanti kita lihat panjang-panjangnya. Oke, nah kemudian ditanya jarak P ke QR, berarti tarik garis tinggi dari P ke QR. Nah, ini yang ditanya. Oke, kita coba cari ya. Jarak P ke QR, panjang QR. Nah, panjang QR ini setara dengan panjang EB ya. Jadi sama aja diagonal sisi atau diagonal bidang. Jadi 6 akar 2. Nah, kemudian dari Q ke R. Nah, untuk Q ke P, ke P dulu. Untuk mencari Q ke P, kita minta bantuan segitiga QPH ya. QPH ya, jelas siku-sikunya di H. Ini Q, ini H, ini P. Ya, siku-sikunya di H. Panjang QH ini setengah EH. Jadi 6 bagi 2 ya, jadi 3. Kemudian H ke P juga setengah HG ya. Jadi setengah kali 6 jadi 3. Nah, karena 3 akar 1, 3 akar 1, maka PQ-nya pastinya 3 akar 2. Nah, dapat PQ-nya sini 3 akar 2. Kemudian R ke Q. Nah, R ke P ya, R ke P atau P ke R ya, PR. Segitiga apa yang kita bisa minta yang bisa membantu untuk mencari P ke R? Ya, segitiga PGR ya. Segitiga PGR. Ya, segitiga PGR ini siku-siku di G. Ya, ini P, ini R. Nah, jarak P ke G ini setengah HG ya. Jadi setengah kali 6 jadi 3. H ke R. Nah, di sini H ke R ini kita harus cari terlebih dahulu ya. Nah, untuk mencari GR. Nah, untuk mencari GR kita minta bantuan GCR ya. Bikin GCR dulu. Nah, ini G, ini C, ini R. Ya, GCR. R ke C 3, nah, G ke C 6. Nah, sama-sama bisa dibagi 3, berarti ini 3 akar 1, berarti ini 3 kali 2 atau 3 akar 4. Sehingga akar 4 akar 1, maka GR-nya 3 akar 5. Sehingga nih GR 3 akar 5, dapatlah PKR-nya 3 akar 6, karena ini akar 1. Ya, 3 akar 6. Oke, jadi ini PKR 3 akar 6. Ya, 3 akar 6, 3 akar 2, 3 akar 8. Ya, 3 akar 8. Ya, berarti dia siku-siku ya di P. Karena triple ya. 3 akar 6, 3 akar 2 ini 3 akar 8 ya, 2 kali akar 2. Nah, oke, karena segitiga yang siku-siku ya di P dan siku-siku juga nih di garis tinggi P ke QR, maka kita bisa terapkan rumus yang seperti soal nomor 1 dan 2 ya. Perhatikan segitiga PQR ya, PQR ya, rumusnya sama, alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi dari segitiga PQR. Kalau seandainya alasnya adalah QR ya, alasnya QR, maka tingginya adalah X ya. Kemudian kalau alasnya PQ ya, katakanlah, maka tingginya adalah PR. Atau sebaliknya juga boleh, alasnya PR maka tingginya pasti PQ. Oke, panjang QR. Panjang QR adalah 6 akar 2 dikali X, ini yang ditanya, sama dengan PQ. PQ ini 3 akar 2. PR-nya adalah 3 akar 6. Oke, di sini ada bisa dicoret akar 2 dengan akar 2 ya. 6 juga dicoret dengan 3, maka jadi 2 di sini ya. Oke, maka dapatlah di sini 2x sama dengan 3 akar 6. Sehingga x-nya adalah 3/2 akar 6. Jadi kesimpulannya jarak P ke QR adalah 3/2 akar 6. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ya, diberikan limas beraturan TABCD ya, panjang rusuk tegak, panjang rusuk alasnya sama 4 cm ya. Nah, pertanyaannya jarak titik A ke TB. Nah, oke, langkah pertama kita gambar dulu ya limas beraturan TABCD-nya ya, katakanlah ini. Nah, kemudian ya, pertanyaannya jarak titik A ya dari A ke TB. Nah, ini ya. Nah, kita gambarkan di TB. A ke TB ya. Jadi A ke TB jelas kita hubungkan aja A ke T ya, A ke B. Nah, dapatlah segitiga ATB. Nah, kita tarik garis tingginya, katakanlah seperti ini. Nah, ini yang ditanya ya, X. Oke, gambarnya lebih enak kita pisahkan ya.
kita lihat segitiga ATB. Ya, karena panjang sisinya, ya, panjang rusuk alas dan tegaknya sama, 4, 4, ini juga 4, TC, TA-nya, maka segitiga TAB yang kita peroleh ini berbentuk segitiga sama sisi, ya, 4, 4, 4. Ya, pertanyaannya dari A ke TB. Nah, karena dari A ke T, A ke B panjangnya sama, nah, maka garis tinggi dari A ke TB pasti jatuhnya pas tengah-tengah TB, ya, panjangnya sama. Nah, sehingga untuk mencari X-nya lebih mudah, ya, kita tinggal gunakan Pitagoras. Nah, jarak T ke B 4, ya, maka karena dia pas tengah-tengah, jarak B ke tengah-tengah sini adalah 2, ini juga 2. Nah, kita perhatikan segitiga yang saya arsir warna kuning, ya. Kita perhatikan panjangnya untuk mencari X, 4 dengan 2 sama-sama bisa dibagi 2, maka 4 ini dijadikan 2 akar 4, ya, 2 kali 2. 2 ini adalah 2 akar 1. Maka X-nya ini sebagai sisi miring, ya, sisi samping, ya, atau sisi depan, ya, 2 akar 4 dikurang 2 akar 1, maka sama dengan 2 akar 3, ya, pakai Pitagoras. Maka jawabannya ini adalah 2 akar 3. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Ya, diberikan 5 segi 4 beraturan TABCD dengan panjang AB sama dengan BC sama dengan 5 akar 2. Ini sebagai rusuk alas, TA-nya sama dengan 13. Pertanyaannya jarak A ke TC. Oke, ya, kita gambar dulu. Nah, 5 segi 4 beraturannya. Oke, nah di sini diketahui panjang AB sama dengan 5 akar 2. BC 5 akar 2. TA-nya adalah 13. Nah, maka TC juga 13, ya, karena beraturan. Jadi panjang rusuk alasnya sama, ya, 5 akar 2, panjang rusuk tegaknya semua juga sama 13. Nah, karena beraturan. Pertanyaannya titik A ke TC, ya, ini garis TC-nya, ya. Nah, pertanyaan dari A ke TC, tarik garis tinggi dari A ke TC. Nah, ini tanya X, ya. Nah, kita hubungkan A ke C, hubungkan A ke T, maka dapatlah segitiga ATC. Nah, kita bikin segitiga ATC, ya, segitiga ATC. Ini T, ini A, ini C. Oke, yang ditanya ini jaraknya ini 13 TA, ini TC 13, A ke C ini diagonal bidang dari alas, ya, 5 akar 2, 5 akar 2, maka nah, AC ini 5 akar 2 kali akar 2, ya. Jadi AC karena diagonal bidang 5 akar 2 dikali akar 2, ya, sama dengan 10, ya, 5 kali 2. AC-nya 10. Oke, pertanyaannya dari titik A, jarak A ke TC, tarik dari titik A ke TC. Nah, garis tinggi, ya, ke TC. Nah, ini katakanlah jatuh di titik ini katakanlah P, ya, titik P. Jadi sama aja jarak A ke P. Nah, karena dia nggak sama kaki dari A ke T, A ke C, maka dia nggak pas tengah-tengah nih P ini ke tengah-tengah ATC. Ya, gimana cara mencari AP-nya? Oke, kita bisa gunakan, perhatikan segitiga ATC. Tetap kita bisa gunakan alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi dari segitiga ATC. Oke, ya. Kalau seandainya kita gunakan alasnya TC, maka tingginya adalah AP. Nah, sekarang kalau kita gunakan alasnya AC, maka tingginya ini adalah, nah, dari T ke pas tengah-tengah AC karena dia sama kaki dari T, maka dia pas tengah-tengah sehingga di sini 5, ini juga 5, gitu, ya. Nah, segitiganya katakanlah, ya, ini titik Q, ya, segitiga TQA atau TQC, ya, sama saja, ya, karena sisinya panjang 5, 13, maka sisi depannya ini pastinya triple 12, ya, TQ-nya, ya, jadi TQ-nya 12. Nah, jadi sini tingginya adalah TQ. Nah, oke, kita tuliskan panjang-panjangnya. TC ini adalah 13, A ke P ini yang ditanya,
ya. AC adalah 10, TQ-nya 12. Maka dapatlah ya jarak A ke P adalah 120 dibagi 13. Nah, ini jarak A ke garis TC. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Limas beraturan TABCD panjang rusuk AB 3, TA-nya 6. Ya, pertanyaannya jarak titik B ke rusuk TD. Ya, sepertinya ini sama ya, setipe dengan soal nomor 5. Kita gambar terlebih dahulu limas TABCD beraturannya. Nah, di sini diberikan panjang rusuk AB-nya 3. Karena limasnya beraturan maka BC juga 3, CD, DA juga demikian. TA 6 ya rusuk tegaknya, maka TB, TC, TD juga sama 6 ya karena beraturan. Pertanyaannya jarak titik B ya, titik B ke rusuk TD. Nah, ini rusuk yang ada di belakang ini ya. Nah, kita tarik dari B ke TD, tarik garis ya, garis tinggi. Ya, siku-siku dengan TD. Nah, ini yang ditanya ya. Oke, kita hubungkan saja ya B dengan D, B dengan T. Ya, dapatlah nanti segitiganya BTD. Ya, kita gambarkan segitiga BTD. Nah, ini segitiganya, ini T, ini D, ini B. Ya, jarak B ke D adalah 6, B ke T juga 6, BD-nya adalah diagonal bidang, maka 3 ya dikali akar 2. Nah, seperti ini ya. Pertanyaannya dari B tarik garis tinggi ke TD. Ya, ini yang ditanya. Katakanlah jadi BP ya. BP ya. Ini 6 TD. Nah, jelas P ini nggak tengah-tengah TD. Kenapa? Karena dari B ke T, B ke D tidak sama kaki. Ya, panjangnya nggak sama. Jadi nggak pas tengah-tengah garis tingginya. Oke, nah untuk mencari BP, nah kita bisa gunakan rumus yang sama. Perhatikan segitiga BDT. Ya, gunakan rumus alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Ya, apabila kita gunakan alasnya adalah TD, ya, maka tingginya yang ditanya ya BP ini, ya yang ditanya. Kalau kita gunakan alasnya BD, ya, maka tingginya, nah kita bikin tinggi dari T, nah, garis tingginya. Nah, karena dari T ke D dan T ke B panjangnya sama, maka nih jatuhnya pas tengah-tengah titik Q katakanlah. Nah, sehingga ini panjangnya 3/2 akar 2. Ya, ini juga demikian. Nah, sehingga kita bisa tentukan panjang TQ-nya ya dengan segitiga TDQ. Ya, kita bikin segitiga TDQ ya. Sini D, T, ini Q. Ini 3/2 akar 2 artinya 3/2 akar 2, 6 juga bisa dibikin 3/2 ya, 3/2 dikali 4 ya, dikali 4 akar 16 gitu ya. Ya, betul ya, 3/2 akar 16, 3/2 akar 2, maka di sini pastinya 3/2 akar 16 kurang 2, 14. Nah, seperti ini. Jadi TQ-nya 3/2 akar 16. Nah, ini tingginya jadi TQ di sini ya. Kalau alasnya adalah BD. Oke, karena tinggal kita tentukan panjang BP jadi berapa. Oke, TD tadi kita punya 6. BP ini yang ditanya sama dengan BD. BD adalah 3 akar 2 dikali TQ. TQ-nya 3/2 akar 14. Maka dapatlah BP-nya sama dengan 3 kali 3 adalah 9. Akar 2 kali akar 14 adalah akar 28 dibagi 2, ketemu 6 jadi 12. Oke, ini bisa dicoret 9 dengan 12 ya, sama-sama dibagi dengan 3 ya, jadi 3/4. Maka panjang BP-nya ini sama dengan 3 kali akar 28 adalah 2 akar 7/4. Nah, ini bisa dicoret ya jadi ya. Jadi BP-nya 3/2 akar 7. Ya, jadi jawabannya adalah 3/2 akar 7. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Limas beraturan TABCD dengan ABCD persegi ya, sama seperti soal sebelumnya. Panjang AB-nya 4, TA-nya 6. Pertanyaannya jarak titik C ke ruas garis AT.
Oke, coba kita gambarkan dulu limas beraturannya TABCD. Ya, kita besarkan dikit. Oke, nah ini diketahui panjang rusuk alasnya ini adalah 4, AB 4, BC juga 4, TA nya 6, maka TB TC juga 6 ya, karena ada keterangan limasnya beraturan, maka panjang rusuk tegaknya juga sama 6. Pertanyaannya C ya, dari titik C ke garis AT ya, ini nah, berarti kita tarik dari C tegak lurus AT ya, garis tinggi ya, ini yang ditanya ya. Nah, kita tinggal hubungkan A ke C, ya, T ke C, ya, maka dapatlah segitiga ATC. Ya, kita pisahkan gambarnya biar lebih mudah kita mengerjakannya. Ya, ini T, ini A, nah di sini C. Ya, panjang TA-nya 6, TC 6, AC-nya diagonal bidang. Berarti 4 panjang rusuknya dikali akar 2. Nah, seperti ini. Kemudian karena pertanyaan C ke AT, maka kita tinggal tarik garis tinggi C ke AT. Ya, jelas nggak sama nggak sama panjangnya ya, nggak pas tengah-tengah. Kenapa? Karena C ke T tidak sama dengan C ke A, jadi nggak sama kaki dari C. Nah, ini katakanlah titiknya adalah P ya. Ya, ini 6 ini adalah panjang A ke T. Oke, dengan rumus yang sama kita perhatikan segitiganya ATC atau TAC juga boleh. Rumusnya alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Nah, untuk mencari panjang CP coba kita gunakan, kalau alasnya AT maka tingginya yang ditanya ya CP ya, CP tingginya. Sekarang kalau alasnya adalah AC, maka tingginya kita minta bantuan tinggi segitiga ini dari titik T ya, dari titik T kita tarik garis tingginya. Nah, kita perhatikan T ke A sama dengan T ke C, maka dia sama kaki sehingga siku-sikunya pas di tengah-tengah, katakanlah TQ. Jadi kita akan mencari sini TQ panjangnya. Oke, panjang dari A ke T adalah 6, CP ini yang ditanya, A ke C 4 akar 2, T ke Q kita cari dulu ya, karena dari sini A ke Q setengah AC, maka ini 2 akar 2. 2 akar 2 sini 6, 6 jadikan 2 akar ya, 6 ini 2 kali 3 jadi 2 akar 9, sehingga 2 akar 9 2 akar 3 tinggi TQ nya 2 akar 7 ya, 9 kurang 2, maka dapatlah di sini TQ nya 2 akar 7 ya, sehingga dapat CP sama dengan 4 kali 2 8 yes, ya, akar 14 dibagi 6 ya. Nah, maka dapat CP nya adalah sama-sama dibagi 2 jadi 4/3 akar 14. Nah, ini panjang C ke P atau jarak C ke AT nya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8 ya, kita kembali ke kubus sekarang. Panjang rusuknya 8. Nah, titik P ini di tengah BF. Pertanyaannya jarak titik P ke ruas garis EG. Oke, angka pertama kita gambar dulu kubusnya ya, Oke, kita gambar kubusnya. Nah, ini kubusnya, katakanlah kubus A, B, C, D, F, G, H ya, ini titik A, B, C, D, E, F ya, G, H ya, panjang rusuknya 8, maka BC nya 8, AB 8, CG juga 8. P tengah-tengah BF ya, P tengah-tengah BF, katakanlah ini P nya. Hitung jarak titik P ke EG ya, EG kita gambarkan garis EG dari E ke G ya, ini E ke G ya, ini yang pertama kita hapus dulu ya, P ke EG ya. Nah, jadi kita gambar segitiga di sini PEG tentunya ya, segitiga PEG. Nah, kita pisahkan dulu gambarnya ya, ini E ke G. Nah, di sini P ya. Nah, ini P. Oh, sorry, P di tengah BF. Wah, salah ya. Bentar, ini dihapus dulu. Nah, dihapus.
salah baca di sini, harusnya P-nya ada di tengah. Ya, P di tengah BF ya, ini P-nya di sini. Nah, sehingga nanti segitiganya jelas PEG ya. Nah, ini jarak P ke EG adalah tarik dari P ke EG sebagai garis tinggi segitiga PEG. Ini yang ditanya. Oke ya. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, kalau kita perhatikan dia nampak jelas segitiga PEG ini. Nah, sepertinya sama kaki ya dari P. Kalau kita perhatikan ini E, sini G ya. Ditanya dari P ke EG, tarik dari P garis tinggi. Ya, jarak antara E ke G adalah diagonal bidang ya, jadi 8 akar 2. Kemudian P ke G ya, P ke G kita minta bantuan titik F. Maka jadilah segitiga PFG. Ya, dengan panjang rusuknya PF ini setengah BF jadi 4, FG-nya 8. Nah, 8 itu bisa jadikan 4 kali 2 atau 4 akar 4. Jadi 4 akar 4, 4 akar 1, PG-nya 4 akar 5. Ya, jadi 4 akar 5. Dengan cara yang sama untuk mencari PE, kita gunakan PFE. Ya, di sini 4, ini 8. Jadi sama ya. 4, 8. Jadi sama pasti 4 akar 5 juga. Nah, karena sama kaki ya dari P ke E, P ke G, maka posisi ini katakanlah titik Q. Ya, ini pas tengah-tengah EG. Ya, pas tengah-tengah EG, sehingga ya karena panjang EG-nya 8 akar 2, maka E ke Q 4 akar 2, ini juga 4 akar 2. Dengan bantuan Pitagoras kita dapat jarak P ke Q-nya adalah sebagai jarak antara P ke EG, P Q sama dengan 4 akar 5, 4 akar 2, maka pasti di sini 4 akar 5 kurang 2, 4 akar 3. Ya, maka dapat jawabannya 4 akar 3 untuk soal nomor 8. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Ya, kita masih di kubus ABCDFGH dengan rusuk 6. Titik O ini titik potong ruas garis AC dengan BD. Pertanyaannya jarak titik E ke OG. Oke, langkah pertama kita gambar dulu kubusnya. Nah, ini kubusnya. Ya, kita tentukan sudut-sudutnya, katakanlah ini A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, titik O ya adalah titik potong pertengahan ya, perpotongan AC dengan BD ya, ini O-nya ya sebagai titik pusat alasnya berarti. Panjang rusuknya 6 berarti AB 6, BC 6, CG juga 6. Pertanyaannya dari E ke OG. Nah, kita hubungkan dulu O ke OG ya. Nah, kita hubungkan garis OG-nya. Nah, karena pertanyaannya dari O ke OG. Nah, tarik garis tinggi dari E ke OG. Nah, kita bikin segitiganya jadi EOG. Ya, kita gambarkan dulu segitiga EOG. Ya. EOG. Ini E, di sini G, ini O, ya. Nah, panjang E ke G adalah diagonal sisi, jadi 6 akar 2. Nah, seperti ini ya, 6 akar 2. Kemudian E ke O kita cari dengan manfaatkan segitiga EAO. Ya, EAO. Ya, ini E, siku-sikunya di A. Nah, ini O. Panjang EA-nya adalah 6, panjang sisi. AO-nya setengah AC. AC 6 akar 2 ya, diagonal sisi. Jadi 6 akar 2 dikali setengah, jadi 3 akar 2. Sehingga EO-nya adalah 6, 3 akar 2 sama-sama bisa dibagi 3. 6 ini 3 kali 2, jadi 3 akar 4. 3 akar 4, 3 akar 2, maka EO-nya 3 akar 6. Nah, dapat EO-nya 3 akar 6. Dengan cara yang sama, GO ini pakai segitiga GOC. 6, di sini OC-nya juga sama 3 akar 2, bahkan bentuknya juga akan sama dengan EO. Dengan cara yang serupa dapat 3 akar 6 juga. Nah, sekarang kita ditanya jarak titik E ke OG. Tarik dari O garis tinggi ya ke OG. Nah, katakanlah ini adalah EP ya, EP. Jadi kita ditanya EP dari E ke P. Oke. Nah, kita gunakan segitiga EOG.
Ya, dengan rumus yang sama, alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Kalau alasnya OG, maka tingginya adalah EP yang ditanya. Kalau alasnya adalah EG, ya, EG kita perhatikan di gambar kubus ya, EG, maka tingginya, nah kita bikin tinggi di sini, ya, karena dia sama kaki, maka pas tengah-tengah, katakanlah nih ki, ya, jadi oki, ya, karena pas tengah-tengah, maka di sini posisinya E ke Ki 3 akar 2, ini juga 3 akar 2. Nah, dengan bantuan Pitagoras dapat 3 akar 6, 3 akar 2, 3 akar 4. Atau 3 kali 2 ya 6. Atau OQ ini sama dengan panjang GC sebenarnya, ya, tinggi dari kubus. Oke ya, jadi ini sama dengan 6. Oke, kita masukkan OG-nya adalah 3 akar 6. E ke P-nya ini yang ditanya sama dengan EG. E ke G-nya 6 akar 2. O ke Q-nya adalah 6. Nah, maka dapatlah EP sama dengan 6 akar 2 kali 6, 36 akar 2 dibagi 3 akar 6. Oke, ini kita coret 36 dengan 3 jadi 12. Nah, kemudian akar 2 dengan akar 6 sama-sama dibagi dengan akar 2 jadi akar 3. Maka EP-nya adalah 12 dibagi akar 3, dirasionalkan. Oke, tinggal kita kali, rasionalkan penyebut jadi akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Maka dapatlah EP-nya sama dengan 12 akar 3 dibagi 3. Nah, masih bisa disederhanakan jadi 4 akar 3. Nah, inilah panjang EP-nya atau jarak E ke OG. Oke, sampai nomor 9, berarti ini selesai untuk jarak titik ke garis.